إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Rabbil Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Pada siang hari ini melimpahkan betapa banyak nikmat kepada kita. Nikmat yang terbesar bagi kita semua adalah nikmat iman wal Islam. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, di hari pemimpinnya para hari, maka khatib mewasiatkan di atas mimbar yang mulia ini untuk mengajak para jamaah agar senantiasa meningkatkan nilai iman dan takwa kita, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Pada saat Rasulullah SAW ketika baru sampai di negeri Yathrib yang sekarang disebut dengan Madinah. Di Madinah itu ada dua kelompok besar, yaitu kelompok yang disebut dengan suku Aus dan suku Khazraj. Dua kelompok ini selalu bertikai di mana saat Rasulullah sebelum datang ke negeri Madinah. Tatkala Rasulullah pertama kali datang ke negeri Madinah, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan Sahih Imam Musnad Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadisnya bahwa ada sahabat yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini kemudian ketika Rasul datang, maka qadima Rasulullah SAW. Orang-orang berteriak, telah datang, telah sampai Nabi kita Muhammad SAW. Telah datang Rasulullah, telah datang Muhammad SAW. Kemudian fatabayyantu, kemudian aku melihat dan terlihat persis wajahnya di hadapanku, kata Abdullah bin Salam. Annahu laisa biwajhin kadzab, bahwa Nabi bukan orang pendusta, Rasulullah bukan orang pembohong, Rasulullah bukan orang yang sembarangan. Pada saat itu ketika Rasul pertama kali datang ke negeri Madinah, maka yang dikatakan oleh Nabi, sabda Rasulullah SAW kepada penduduk Madinah yang pada saat itu berkumpul di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nabi tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Nabi menjadikan pendekatan kepada warga pada saat itu dengan mengatakan ya ayyuhan nas, melakukan pendekatan dengan humanis, dengan menyetarakan seluruh orang, baik dari segi pangkat, jabatan, suku dan agama sebagainya.
Rasulullah SAW setarakan itu dengan Rasul mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Nabi, afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 pesan Rasulullah SAW tatkala pertama datang ke negeri Madinah, yang mana pesan ini disebarkan seluruh penduduk Madinah. Pertama pesan Rasulullah SAW, afsus salam, tebarkanlah mengucapkan kata salam antara kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kata salam ini berarti merupakan tanda bahwa kita mengucapkan salam kepada orang lain. Anggaplah salam ini kita sering mengucapkan setiap hari dengan kata assalamualaikum, bahwa keselamatan, kedamaian untuk kalian. Ketika orang mengucapkan kata ini, maka orang yang ada di hadapannya seakan-akan telah menyatakan bahwa kedamaian, keselamatan jika kau berhubungan, bergaul, bermasyarakat dengan saya. Oleh karena itu salam, kata Nabi, afsus salam, tebarkanlah mengucapkan salam di antara kalian. Salim man ta'rif wa man lam ta'rif. Rasulullah dalam sabdanya lain dikatakan bahwa mengucapkanlah salam oleh kalian kepada orang yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Rasulullah mengingatkan kita bahwa mengucapkan salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal, tetapi kepada orang yang tidak kita kenal pun, maka biasakanlah kita untuk mengucapkan salam kepada orang tersebut. Dan di dalam kata salam itu, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslimnya, beliau katakan bahwa Nabi memerintahkan agar kita orang-orang beriman, orang-orang muslim mengucapkan kata salam bukan hanya sekedar ucap, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga bahwa di dalam situ terdapat satu isi, satu materi, satu tujuan dan maksud, yaitu adalah tebarkan kedamaian, kerukunan antara sesama, antara tetangga, antara saudara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya simbol pertama adalah kita mengucapkan kata salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Oleh karena itu para hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, kata salam ini tatkala kita ucapkan kepada seseorang, seakan-akan kita mengatakan ke seseorang itu bahwasanya salam dan kedamaian serta keselamatan bagimu, bahwa kau dalam keadaan tenang, aman dan damai. Ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Kita tidak menginginkan pertikaian, permusuhan, apalagi sampai kita menjadi perang dan sebagainya. Ini yang dimaksud Nabi ingin membangun masyarakat Madinah pada saat itu, sehingga Allah pun mengajarkan kita mengucapkan kata salam ini bukan hanya kepada orang. Ketika kita masuk ke dalam rumah pun diajarkan dalam Islam bagaimana tatanan agar kita mengucapkan salam kepada penghuni di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk orang lain, rumah orang lain yang mana itu bukan rumah kalian, sehingga kalian diizinkan dan bersalam kepada penghuninya. Dzalikum, hal demikian, khairul lakum la'allakum tadhakkarun, itu baik untuk kalian agar kalian untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita masuk dalam rumah kita sendiri, Nabi ajarkan kepada kita, ketika di rumah tersebut ada penghuninya, ada keluarga kita, tetap kita mengucapkan salam kepada orang yang berada di dalam rumah kita. Akan tetapi kalau tidak ada,
maka Nabi ajarkan kepada kita dengan menambah wa alaina alaika wa alaina ibadis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dengan mengucapkan ketika kita masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ditambah dengan bacaan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Begitulah adab yang diajarkan dalam Islam, tata krama yang diajarkan dalam Islam, agar kita menebarkan kedamaian, kerukunan, ketenangan, ketentraman, dan juga keselamatan kepada orang lain. Yang kedua, ketika kita sudah mengucapkan salam satu dengan yang lainnya kepada orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal, ternyata di dalam salam itu akan terikat wasilul arham, akan mulai terjalin silaturahim, akan mulai terjalin yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Inilah pesan kedua Nabi kita Muhammad SAW. Wasilul arham, sambunglah silaturahim, sambunglah antara kalian tali perhubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengucapkan salam, pada saat itu kita tanpa terasa akan berbincang kepada orang yang kita sedang hadapi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, tanda ini menguatkan kita bahwasanya silaturahim tidak akan tercipta tanpa kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Kata Nabi dalam hadis lain dikatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan kalian bisa masuk surga kecuali kalian itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan kalian bisa beriman kecuali kalian saling mencintai. Wala tahabu hatta tasilul arham. Dan tidak bisa kalian punya rasa cinta satu dengan yang lainnya tanpa hubungan silaturahim, tanpa hubungan yang erat, tanpa menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, Rasul ajarkan kepada kita, kekuatan itu ada pada kebersamaan, tetapi kelemahan, kehancuran itu akan ada pada perpecahan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, ketika kita sudah mengucapkan salam, membiasakan mengucapkan salam kepada orang lain, terjalinlah silaturahim, maka Nabi anjurkan wa at'imut ta'am, berilah makan kepada orang lain, orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal, terlebih-lebih orang yang lapar, berilah makan. Biasanya kalau sudah terjalin silaturahim, biasanya kita akan memberikan makan kepada orang tersebut. Dalam Al-Quran dikatakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ciri orang yang masuk surga dalam surat Al-Insan adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang yang menjadi penghuni surga, mereka di dunianya hobi memberikan makan orang lain, memberikan sesuap nasi, sebungkus nasi kepada orang lain untuk disantap. Oleh karena itu, perut lapar akan menjadi hal yang membuat kadal faqru ayyakuna kufra, membuat orang tersebut hampir saja terjerumus kepada kefakiran, terjerumus kepada kekafiran. Oleh karena itu, Rasul ingin mengingatkan sama kita bahwasanya fundamental yang pertama adalah selamatkanlah hajat orang, terutama hajat perut, karena kefakiran bisa menjerumuskan orang kepada kekafiran. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Memberikan makan ini, sabda Nabi, merupakan simbol pula bagi kita agar yang kaya membantu yang miskin, yang kuat bantu yang lemah, agar satu dengan yang lainnya saling membantu. Yang memiliki kekuatan, bantulah orang-orang lemah. Yang punya harta, bantulah orang-orang yang miskin. Apapun yang bisa kita bantu. Oleh karenanya timbullah keguyuban antara satu dengan yang lainnya. Satu, memberikan salam, mengidentikan kepada orang lain bahwa tatkala kau bermuasyarah,
bersosial dengan kami, maka kau akan menemukan kedamaian, ketentraman. Setelah itu mari kita jalin silaturahim yang sudah mungkin tadinya terputus atau bahkan belum terjalin sama sekali. Dan setelah itu maka berilah makan, berilah sesuatu apa yang kita bisa perbuat kepada orang tersebut, orang yang dibutuhkan. Maka muncullah kekuatan kebersamaan yang dimaksud dan diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, pesan Rasul, pesan pertama, kedua, ketiga merupakan hubungan hablum minan nas, antara manusia dengan manusia yang lain. Tetapi Rasul ingin mengatakan pesan yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu qiyam. Salatlah kalian kepada Allah, sujudlah kalian kepada Allah, dan sedangkan manusia mereka itu dalam keadaan tertidur. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'min rahimakumullah. Di saat orang-orang terlelap dengan tidurnya, mereka nikmat dengan tidurnya, Rasul ingin mengajarkan kepada kita agar kita menjalin hubungan juga dengan Yang Maha Kuasa. Tidak kalah penting ketika kita menjalin hubungan dengan manusia dengan sedemikian rupa, sekuat apapun yang kita miliki, tetapi jangan lupa bahwa kita harus punya jalinan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalinan yang paling kuat seorang hamba kepada Allah tatkala di tengah-tengah malam, saat orang tertidur lelap dengan kenikmatannya, maka kita bangun untuk bersolat, bersujud di hadapan Allah, menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang difirmankan oleh Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, kerjakanlah pada malam hari, fatahajjad, salat tahajud, nafilatan laka 'asa an yab'atsaka, salat tahajud yang merupakan salat sunnah. Semoga Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang tertinggi, ke tempat yang mulia di hadapan para manusia. Oleh karenanya, jikalau kita ingin mulia, ingin baik derajat kita di hadapan manusia, jalinlah hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, 3 pesan Nabi menandakan bahwa kita agar menjalin hubungan dengan manusia yang baik, kerahkan apa yang kita bisa perbuat untuk mereka, tebarkan salam, kedamaian dan keselamatan. Kemudian berilah makan, sambung tali silaturahim. 3, hubungan dengan hablum minan nas. 1, hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 3 ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalin hubungan dengan Allah. 4 pesan ini kita lakukan, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Maka Nabi jamin kepada kita bahwa kita akan masuk surga dengan dalam keadaan selamat, dalam keadaan damai. Mudah-mudahan 11 terakhir, Jumat terakhir di bulan Syawal ini menjadi muhasabah untuk kita semua. Kita akan menyongsong bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, yang mana bulan Idul Adha. Tetapi baru saja kita selesai dari bulan Ramadan, sehingga silaturahim, memberikan makan, kepekaan, kepedulian terhadap sesama dan tetangga agar tetap terjalin sampai saat ini. Mudah-mudahan 4 pesan yang Rasul katakan kepada para sahabat dan penduduk Madinah ini bisa kita amalkan bersama-sama, dan kita akan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إرشادا لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اهلك اليهود والكفرة والمشركين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة